soal ini juga. Soalnya gini, udah di sini gara-gara ngangkat 3 periodenya. Ya emang isu ini terlalu seksi lah untuk nggak dibahas, ya kan? Tapi dia buruh Garuda dulu. Gimana Arif? Baik. Masih di partai nggak sih? Masih anggota. Jokowi, Prabowo. Ya sesungguhnya diomongin oleh Pak Amin Rais itu saya. Oh gitu ya? Iya, perasaan saya begitu. Kan Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Waduh, isu apa lagi nih? Jokowi Prabowo 2024 jadi puncak onani Direktur Indobarometer. Ada yang berhayal bahwa pasangan Jokowi Prabowo di Pilpres 2024 bisa melenyapkan perpecahan politik rakyat. Yang bermimpi itu adalah Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indobarometer, Muhammad Qadari. Dia langsung mengklaim copyright sebagai deklarator. Qadari menyampaikan klimaks orgasme siang bolongnya itu seperti dikutip oleh CNN Indonesia dan juga Kompas pada hari Selasa 16 Maret. Qadari mungkin berharap Jokowi dan Prabowo akan menelepon dia membeli hak cipta tagline deklarasi itu. Soal harga tentu bisa dibayangkan berapa banyak nolnya, sebab tagline ini merupakan mahakarya Qadari untuk persatuan bangsa. Kita lihat saja perkembangan selanjutnya. Mari kita lihat beberapa hal serius tentang Jokowi Prabowo 2024 yang diyakini Qadari bisa menghilangkan polarisasi. Namun M. Qadari lupa bahwa sampai hari ini perpecahan yang lebar dan dalam itu masih belum menunjukkan tanda-tanda untuk berakhir. Qadari ini tidak melihat, atau mungkin pura-pura tidak melihat, bahwa jika Jokowi Prabowo bisa menyatukan rakyat, tentu sejak hari pertama Prabowo menekukkan lututnya di depan Jokowi, polarisasi itu langsung lenyap. Kenyataannya itu tidak terjadi. Keterbelahan juga tidak berubah. Itu artinya bukan ikut atau tidak ikutnya Prabowo ke kubu Jokowi yang jadi masalah. Persoalannya adalah rakyat tidak bisa menerima cara-cara Jokowi dalam mengelola pemerintahan. Rakyat itu nggak setuju dengan sebagian besar kebijakan Jokowi. Gak usahlah dulu kita bicarakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 yang membatasi masa jabatan presiden hanya untuk 2 periode saja. Katakanlah, perubahan pasal itu bisa dilakukan dalam 1 hari. Kemudian Jokowi Prabowo mendeklarasikan diri dengan dukungan 8 parpol. Misalnya, rakyat akar rumput tidak akan mendukung. Seperti biasa, mereka tentu bisa saja dipaksakan menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029 lewat tangan ketua KPU. Tapi ya perpecahan malah akan semakin panjang karena sekali lagi rakyat gak sudi memberikan mandat pada Jokowi. Jadi, Mr. Qadari, yang jadi masalah itu bukan ada tidaknya Prabowo di kubu Jokowi. Yang jadi problem adalah keberatan rakyat terhadap kepemimpinan Jokowi. Kalian mau ciptakan pun 20 kloningan Prabowo untuk dimasukkan ke kubu Jokowi tidak akan ada pengaruhnya terhadap polarisasi bangsa ini. Anda ya Pak Qadari, masih menyangka bahwa Prabowo punya gerbong pengikut seperti di masa kampanye Pilpres 2019. Wake up, sir. Mr. Prabowo had totally been deserted by most of his supporters. Pak Prabowo itu sudah ditinggal pergi oleh sebagian besar pendukungnya tempo hari. Segelintir loyalis masih ada, tapi sangat tidak signifikan. So stop your dialectic, Pak Qadari. Berhentilah buat mimpi di siang bolong. Tapi ya silakan terus beronani dan juga berorgasme dengan teori Jokowi Prabowo 2024 akan melenyapkan polarisasi. Sebelumnya diberitakan bahwa Direktur Eksekutif Indobarometer Qadari mengenakan kaos bergambar Joko Widodo dan Prabowo Subianto saat hadir dalam program Mata Najwa pada hari Kamis 18 Maret. Diketahui tema Mata Najwa tersebut ialah gaduh 3 periode. Qadari mengungkap Jokowi dan Prabowo menjadi imajinasi politik masyarakat Indonesia. Terus terang saya bukan ngomongin 3 periode, saya bicara mengenai Jokowi dan Prabowo yang kebetulan pada saat ini dan selama ini menjadi imajinasi politik orang Indonesia tentang siapa tokoh yang layak untuk memimpin bangsa. Ungkapnya dikutip dari YouTube Najwa Shihab. Qadari mengungkap kondisi politik Indonesia secara garis besar membaik setelah Prabowo bergabung di kabinet Jokowi. Menurutnya,
Secara garis besar, politik Indonesia stabil. Ada catatan juga, begitu Prabowo bergabung dengan Jokowi di kabinet, hoax turun 80%. Harus dikatakan mendukung Prabowo minimal sebagian datang dan juga mendukung Prabowo. Udari mengungkap masyarakat Indonesia telah berubah dalam 2 kali pegelaran Pilpres 2019 dan 2019 saat Jokowi dan Prabowo bertarung. Pembelahan yang terjadi, imajinasi politik masyarakat Indonesia mengenai pemimpin mereka itu begitu dalam. Kodari menyebut kaos yang ia kenakan hanyalah gagasan dari pribadi saja. Ini gagasan saya barangkali diterima, dipikirkan dan bisa juga ditolak, mengapa tidak. Selain itu, Arief Puyono juga dukung 3 periode. Sementara politikus Partai Gerindra, Arief Puyono menyebut 85% rakyat Indonesia setuju masa jabatan presiden 3 periode. Arief Puyono sangat yakin dengan pendapatnya tersebut. Kalau untuk hari ini saya yakini 85% rakyat Indonesia setuju kalau 3 periode, ujarnya dikutip dari YouTube Najwa Shihab. 3 periode itu kan artinya bukan selama-lamanya. Ia mempunyai alasan kenapa masyarakat setuju Presiden Jokowi menjabat selama 3 periode. Menurutnya Jokowi berhasil menangani masalah pandemi. Tidak boleh dikatakan tidak bahwa Pak Jokowi ini berhasil di dalam menangani masalah COVID. Artinya COVID ini sudah merubah semua tatanan politik maupun sosial di semua negara. Dirinya kembali mengungkapkan mayoritas masyarakat Indonesia setuju masa jabatan 3 periode presiden. Sebelumnya diketahui Presiden Jokowi telah memberikan keterangan pers mengenai isu perubahan masa jabatan presiden jadi 3 periode. Apalagi yang saya harus sampaikan bolak-balik ya sikap saya nggak berubah, ungkapnya. Jokowi berpesan agar tidak membuat kegaduhan baru di tengah perjuangan penanganan pandemi. Masa sih Pak nggak mau 3 periode? Pendukung Jokowi mulai kampanye dukung Jokowi 3 periode. Pendukung Jokowi mulai mengkampanyekan dukungan agar Presiden Jokowi bisa berlanjut 3 periode untuk masa jabatan 2024-2029. Hal itu dinyatakan oleh Pandu Dewabrata Papdo di akun Facebooknya yang diposting pada 11 Februari yang lalu. Bahkan mereka mengatakan periode ketiga Presiden Jokowi 2024-2029 tidak perlu pakai pemilu tapi langsung dilanjut saja. Bismillah, semoga Tuhan melimpahkan hidayah, insya Allah. Bapak Jokowi berkenan 3 periode, 95% rakyat Indonesia mendukung. Tidak perlu mengadakan pemilu lagi, percuma buang-buang anggaran besar. Kalian mau boikot partai silakan, nggak ngefek plus. Rakyat tidak memilih partai, rakyat memilih Jokowi, memilih orang baik supaya Indonesia menjadi lebih baik. Demikian di antara seruan yang disampaikan pendukung Jokowi itu di akun Facebook Pandu Dewabrata Papdo. Herannya, status ngaco seperti itu yang like juga ada ribuan dan yang share juga ribuan. Komen-komennya juga mendukung semua. Bahkan mereka mendukung masa jabatan presiden seumur hidup. Saya sangat setuju kalau bisa seumur hidup. Biar negara kita akan sangat lebih maju jika dipimpin oleh Pak Jokowi. Komen akun Made Sukadana.